Halo semuanya, selamat datang kembali di Zalva Channel. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah cerita yang, benar-benar emosional dan penuh misteri. Judulnya, Sujud Terakhir Bapak, Kisah Pengorbanan yang Disalahpahami. Jadi siap-siap ya, karena kisah ini bakal menguji cara kita memandang sebuah kebenaran. Coba deh, kamu bayangin, ada seorang ayah, kepala keluarga, yang dikenal sangat alim, meninggal dunia dalam kondisi yang paling diidamkan banyak orang. Ketika lagi sujud, kelihatannya sempurna kan? Tapi, gimana kalau kematian yang suci itu justru jadi kunci yang membuka kotak Pandora berisi rahasia-rahasia kelam keluarga? Nah, ini dia inti kisah Pak Pras, yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita kenalan dulu sama sosok Pak Pras. Seorang ayah, seorang suami, yang di mata semua orang itu ya panutan lah. Tapi kita akan lihat sisi lain dari hidupnya yang sama sekali nggak terduga. Ini nih, prinsip hidup yang selalu dipegang Pak Pras. Nasihat yang dia kasih ke putranya, redam, dengerin deh. Intinya, kamu harus jujur. Kata-kata yang bijak banget ya, tapi nasihat ini nanti bakal jadi ironi yang pahit ketika keluarganya sendiri mulai meragukan semua yang pernah ia ajarkan. Dan inilah momen puncaknya. Subuh itu, Pak Pras memimpin sholat berjamaah. Saat semua bangkit dari sujud terakhir, dia tetap di sana. Awalnya, keluarga ngira dia lagi berdoa khusyuk banget. Tapi ternyata, Tuhan udah memanggilnya pulang di posisi paling mulia seorang hamba. Akhir yang indah, atau setidaknya itulah yang mereka pikir saat itu. Sekarang, kita bergeser ke suasana pemakaman. Disinilah, di tengah duka, citra sempurna Pak Pras mulai goyah. Ada satu kejadian tak terduga yang menanamkan benih curiga di hati semua orang. Coba perhatiin deh kontrasnya di sini. Di satu sisi, ada keluarga intinya, Marlina istrinya sama anak-anaknya Redam dan Ara, yang berduka dengan tenang. Terus, tiba-tiba muncul dua perempuan asing, Yohana dan putrinya Andaru. Mereka nangisnya histeris, seolah-olah merekalah yang paling kehilangan. Nggak ada yang kenal mereka, dan ini langsung jadi pusat perhatian. Nah, langsung deh, bisik-bisik tetangga mulai kedengeran, prasangka buruk menyebar cepat. Jangan-jangan istri simpanannya? Tapi akal sehat seolah menolak, masa sih orang sesoleh Pak Pras yang meninggalnya aja begitu mulia, punya rahasia segelap itu? Disinilah konflik batin yang sebenarnya dimulai. Benih keraguan yang ditabur di pemakaman tadi, nggak butuh waktu lama buat tumbuh jadi badai di dalam rumah tangga Pak Pras. Satu persatu, potongan puzzle yang salah mulai nyambung dan membawa keluarganya ke tepi jurang kehancuran. Pemicunya? Sesuatu yang kelihatannya sepele, selembar kwitansi pembelian baju perempuan. Istrinya, Marlina, yang nemuin kwitansi itu langsung mikir yang enggak. Pertengkaran hebat pun terjadi, tepat sesaat sebelum Pak Pras memimpin sholat subuh terakhirnya. Kebayang nggak sih gimana rasa bersalah dan curiga yang menghantui Marlina? Kepercayaan keluarga ini runtuh dengan sangat cepat. Mulai dari kwitansi, terus anaknya sendiri arah menuduh ayahnya munafik. Puncaknya, Redam sadar kalau pacar yang dia sayang banget, Andaru, itu adalah gadis misterius di pemakaman. Dan pukulan terakhir yang menghancurkan segalanya, pengakuan Andaru sendiri. Pak Pras itu bapak kandungku. Kata-kata Redam ini, nusuk banget. Ini adalah rangkuman dari keputusasaan yang luar biasa. Dia pikir tantangan terberat hubungannya sama Andaru itu cuma beda keyakinan. Ternyata kenyataannya jauh lebih kejam. Mereka bersaudara. Cinta mereka sekarang terasa seperti dosa. Di tengah keputusasaan ini, Marlina nggak mau nyerah gitu aja. Dia harus cari kebenaran, apapun risikonya. Dia datengin rumah Yohana buat konfrontasi. Tapi yang dia temukan di sana bukanlah jawaban yang dia duga, melainkan sepucuk surat yang bakal mengubah segalanya. Surat itu mulai membuka semua kesalahpahaman. Yohana cerita, pertemuannya dengan Pras itu bukan karena perselingkuhan. Pras menolong dia waktu dia diserang preman. Dan waktu itu, Yohana ternyata udah hamil, bukan anak Pras, tapi hasil dari masa lalunya yang kelam. Pras, karena iba, menawarkan diri buat menikahinya, supaya anak itu punya ayah. Dan ini dia, plot twistnya. Ternyata, justru Yohana yang menolak lamaran Pras. Kenapa? Karena ibunya dulu bunuh diri akibat perselingkuhan ayahnya. Yohana bersumpah, dia nggak mau Marlina merasakan sakit yang sama. Surat itu menegaskan dengan jelas, Pras tidak pernah menikahinya.
Akhirnya, pengorbanan Pak Pras yang sesungguhnya terungkap. Dia cuma jadi figur ayah buat Andaru, ngasih dukungan finansial dan kasih sayang, tapi sebatas itu. Selama ini dia selalu nunjukin foto Marlina dan anak-anaknya, karena merekalah kebahagiaan sejatinya. Alasan dia nggak jujur bukan karena dia salah, tapi karena dia terlalu takut disalahpahami dan kehilangan keluarga yang sangat dia cintai. Surat itu juga bawa kejelasan yang paling dibutuhkan oleh Redam dan Andaru. Karena Andaru bukan anak kandung Pak Pras, artinya mereka nggak punya hubungan darah. Dalam Islam, mereka bukan mahram. Jadi rintangan yang tadinya terasa mustahil, sekarang hilang sama sekali. Slide ini merangkum semuanya dengan sempurna. Di satu sisi ada prasangka, yang melabeli Pak Pras sebagai pengkhianat dan munafik. Di sisi lain ada kenyataan. Dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pria yang rela berkorban, dan pada akhirnya hamba Tuhan pilihan yang meninggal dengan sangat mulia. Jauh banget kan? Dan rasanya nggak ada penutup yang lebih kuat daripada pengakuan dari Yohana sendiri di suratnya untuk Marlina. Wanita yang tadinya dicap sebagai selingkuhan justru memberikan pengakuan tertinggi. Kamu perempuan yang sangat beruntung memiliki suami yang luar biasa seperti Pras. Sebuah kalimat yang membersihkan nama baik Pak Pras. Jadi, pembahasan kita hari ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Sejauh mana sih sebuah niat baik bisa disalahpahami sama orang-orang yang paling kita sayangi? Kisah Pak Pras ini jadi pengingat keras tentang betapa bahayanya prasangka. Terima kasih banyak udah menyimak di Zalfa Channel. Kalau kamu tersentuh sama kisah ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.